Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas hal yang sangat penting dalam pelayanan kebidanan. Yang pertama ada informed consent dan ada informed choice. Nah, kedua konsep ini sangat berperan dalam memberikan pelayanan medis yang transparan, menghormati pasien, serta meningkatkan hubungan dan kepercayaan antara pasien dan tenaga kesehatan. Nah baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Fairuz Samira dengan NIM 12300230049 dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Prodi S1 Kebidanan. Nah baik, langsung saja kita ke slide selanjutnya. Apa sih informed choice itu? Nah, informed choice ini memberi pasien hak untuk membuat keputusan berdasarkan informasi yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Nah, dalam kebidanan ini mencakup pilihan-pilihan penting seperti memilih metode persalinan, apakah menggunakan analgesia atau tidak, dan memilih kontrasepsi setelah melahirkan. Nah, ini adalah hak pasien untuk memilih opsi yang dirasa paling aman dan nyaman bagi mereka. Nah baik, pada slide selanjutnya ini kita akan membahas apakah informed consent tersebut. Nah, informed consent adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien setelah mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap tentang tindakan medis yang akan dilakukan. Nah, informasi ini biasanya mencakup diagnosis, tujuan tindakan, risiko dan manfaat, alternatif tindakan, serta konsekuensi jika tindakan tidak dilakukan. Nah, informed consent bukan hanya tanda tangan, tetapi lebih kepada proses komunikasi yang memastikan pasien memahami sepenuhnya sebelum menyetujui tindakan medis tersebut. Nah, baik, slide selanjutnya kita membahas mengapa penting informed consent dan informed choice tersebut. Nah, sangat penting karena yang pertama, menghormati hak pasien. Kita menghormati otonomi pasien untuk membuat keputusan tentang kesehatannya. Yang kedua, membangun kepercayaan. Ini adalah proses menciptakan hubungan yang baik antara tenaga medis dan pasien. Yang ketiga, mengurangi resiko hukum. Tanpa persetujuan yang jelas, tindakan medis bisa dianggap melanggar hukum. Lalu yang keempat, ada pengalaman positif pasien. Nah, pasien ini merasa akan dihormati dan lebih terlibat dalam keputusan medis yang menciptakan pengalaman yang lebih baik. Lalu pada slide selanjutnya kita akan membahas kepada siapa sih informasi diberikan. Nah, informed consent dan informed choice diberikan kepada pasien yang sadar dan mampu memahami informasi yang diberikan. Namun, jika pasien tidak bisa membuat keputusan sendiri, seperti dalam keadaan koma nih, informasi dapat diberikan kepada keluarga atau wali. Di beberapa budaya, pasangan atau keluarga sering dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Nah, baik, pada slide selanjutnya, kapan informasi akan diberikan? Nah, informasi tentang informed choice dan informed consent perlu diberikan pada beberapa waktu kritis nih. Yang pertama, pada saat pemeriksaan antenatal. Nah, sebagai contoh, ketika memilih pemeriksaan seperti USG atau pada tes darah. Nah, yang kedua, sebelum tindakan medis. Sebelum tindakan medis ini seperti induksi, pemberian analgesia, atau pada operasi sesar. Nah, yang ketiga, ketika ada perubahan pada tindakan. Jika ada perubahan dalam rencana, misalnya dari persalinan normal pindah ke persalinan sesar, seperti itu. Lalu, pada slide selanjutnya, bagaimana sih cara memberikan informasi? Nah, untuk memberikan informasi dengan baik, informed choice, kita harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pasien. Gunakan media pendukung seperti pamflet, video, atau alat peraga lainnya. Lalu berikan waktu yang cukup untuk pasien bertanya. Lalu yang terakhir adalah libatkan keluarga jika perlu, terutama dalam konteks budaya tertentu. Lalu pada informed consent, kita harus menjelaskan resiko, manfaat, dan alternatif tindakan secara detail. Pastikan pasien memahami dengan bertanya kembali gitu ya. Lalu ada dokumentasikan persetujuan dalam bentuk tulisan atau dengan tertulis gitu ya. Lalu berikan informasi tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun, seperti itu. Lalu pada slide selanjutnya
yaitu adalah dampak jika tidak diberikan informasi. Nah, jika informasi tidak diberikan dengan benar nih, dampaknya bisa sangat serius. Yang pertama, ada aspek hukum. Nah, tindakan medis tanpa persetujuan yang sah bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum. Lalu yang kedua, ada kepercayaan pasien ini bisa berkurang. Pasien merasa tidak dihargai dan kepercayaan terhadap tenaga medis ini bisa menurun. Lalu ada pengalaman negatif. Nah, pasien ini bisa merasa kecewa atau bahkan trauma karena merasa tidak terlibat dalam keputusan medis yang diambil. Nah, untuk saat selanjutnya ini saya akan berikan contoh informed consent dan informed choice. Nah, seperti ini ya contohnya. Lalu yang selanjutnya ada kesimpulan nih. Secara keseluruhan, informed consent dan informed choice ini adalah bagian penting dari proses komunikasi antara pasien dan tenaga medis. Ini membantu memastikan bahwa pasien memahami tindakan medis yang akan diambil dan merasa terlibat dalam keputusan tersebut. Mari terus menjaga transparansi, menghormati hak pasien, dan memberikan pelayanan yang terbaik dalam aspek kebidanan. Nah, baik, sekian yang bisa saya sampaikan mengenai informed choice dan informed consent. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.